Selamat datang di saya Darwin. Ini saya mau membahas COVID 2019 untuk praktisi pengadaan COVID-5 dan COVID-19 2019 ada beberapa bahan proses. Tetapi saya nggak akan membandingkan ini fokus kepada COVID 2019 dan prakteknya seperti gimana. Ini di proses ini COVID inti dari COVID. Tentunya kalau kita melihat kalau di ISO ya kan namanya standar operasional prosedur itu kan banyak nih. Kalau memang tidak terbiasa, dia pasti akan terkejut. Begitu juga di COVID. Nah, COVID yang sedemikian banyak, 2019 kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi dibuat menjadi fleksibel. Dan ingat, COVID ini bukan standar. COVID ini hanyalah guideline, referensi. Kita boleh lakukan improvisasi, itu diperbolehkan. Ya, nah inilah proses improvisasinya, itulah bagian dari design factor ini. Nah, design factor dalam artian disesuaikan dengan kondisi perusahaan, disesuaikan dengan kondisi bisnis. Seperti itu. Jadi kalau membaca gambar overview ini ya seperti ini aja. Ada serangkaian proses yang sedemikian banyak. Nah, kalau memang karena kita ketahui setiap perusahaan itu beda-beda, maka harus disesuaikan. Sesuaikan di mana? Itulah ada namanya design factor. Nanti ada satu scoping area, scoping method akan saya jelasin. Dan untuk panduannya itu ada topic core publication, ada beberapa panduan, ada frameworknya, ada guide, implementation guide. Oke, jadi ini copy core model. Tulisan new ini adalah tambah dari COVID 5. 5 ke 2019 inilah tambahannya. Sering kita dengar namanya manajemen, memanage. Manage itu berarti kan plan, organize, direct atau control. Kita tidak sadar, yang kita lakukan di perusahaan sebenarnya tidak lagi manajemen, tetapi sudah masuk ke level tata. Kalau manajemen, ya apa yang ada di depan mata, apa sumber daya yang ada di depan mata, itu kita manage. Kalau tata kelola, bagaimana kita menangani ketika terjadi insiden, kita sudah tahu bagaimana meresponnya. Nah, seperti ini. Ini governance tata kelola. Kalau tidak memahami manajemen, langsung ke tata kelola, pasti bingung. Kenapa? Itu karena semuanya sangat abstrak. Oleh karenanya, untuk memahami tata ini, untuk masuk ke COVID 2019, terlebih dahulu yang harus modal utama, harus paham dulu tentang manajemen. Ke dalam COVID, dia bukan PODC, tetapi plan, build, run, and monitor. Gak usah, udah ada kayak lainnya. Nah, terus governance, itu berarti kan evaluate, direct, monitor. Ini yang harus tingginya. Bagaimana kita memutuskan segala sesuatu, memikirkan kalau ini resikonya seperti gimana. Nah, sadar itu udah masuk ke level tata tata kelola itu governance. Oke, balik lagi ke COVID. COVID itu dia ada 5 domain, istilahnya namanya domain. Ini domain pertama, domainnya governance, yang iya. Jadi ini nyambung governance yang di atas, ini adalah di sini. Ini adalah bagian plan, ini bagian build, DSS ini bagian yang di sini ya, peran, dan bagian monitor. Jadi monitor itu dia memonitor semuanya, apa yang sudah di-plan, apa yang sedang dibangun, dan apa yang sedang dijalankan. Seperti itu. Jadi total ada 5. Satu di level governance, untuk manajemennya ada 4 level, makanya 5. Total proses, inilah di dalam 40 proses. Nah, untuk masalah prinsip ya, prinsip, saya balik ke sini ya. Jadi prinsip dalam COVID, itu ada 6 prinsip. COVID itu bukan seperti framework code igniter di PHP atau framework apapun itu dalam sisi programan, tidak. Framework ini COVID 2019 ini disesuaikan, artinya guideline. Saya tekankan, ini adalah guideline. Bagaimana mengarahkan kita memimpin IT secara lebih high level seperti itu. Jadi bukan di manajemen tapi sudah mengelola.
dari berbagai sudut pandang. Kalau udah kata berbagai sudut pandang, berarti udah menyangkut bagaimana memberikan value kepada perusahaan. Bagaimana setelah pendekatan holistik, artinya kita bisa fleksibel dan sebagainya. Oke, saya langsung ke inti aja. Jadi di sini untuk memulai ini gimana? Pasti pasti bingung. Ini sedikit banyak. Oke, ada modelnya. Saya mau memulai. Jadi memulainya ada namanya metric scoping. Mungkin ini dulu. Pertama-tama harus paham perusahaan ada tujuan. Dari tujuan perusahaan lalu disesuaikan dengan tujuan IT. Jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jangan pula IT, oke, saya IT di dalam perusahaan. Saya punya tujuan saya. Nggak boleh. Harus disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan terlebih dahulu. Dari tujuan, baru IT, baru masuklah ke level governance and management tersebut. Nah, caranya gimana? Ini ada dua cara. Cara pertama, yaitu pakai design factors. Nah, design factors ini sudah ada toolkit-nya. Toolkit atau Excel-nya dari Isaka bisa dicari. Nah, ini total desain peta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sebenarnya 10. Ini kan cuma size stereo. Nah, ini desain peta ini kembali nih, pasti bingung. Jadi sebenarnya tinggal sesuaikan kondisi tangan. Tetapi kalau bingung, namanya goal cascade seperti ini. Goal cascade caranya. Hmm, ini mungkin saya buka panduannya langsung aja. Nah, ini framework COVID 2019 yang di-download dari Isaka. Saya langsung lompat ke bagian appendix. Ini banyak ya, pasti dong, nggak masalah. Kita yang penting adalah helikopter view-nya seperti gimana. Oke, ini dia. Kembali saya ulangi, mau memulai implementasi. Pertama-tama harus tahu perusahaan dia tujuannya apa, enterprise goal. Atau bisa juga kita melihat dari sudut pandang apa masalah yang dihadapi oleh bisnis, apa masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oh, dengan satu lagi, ini harus dengan catatan ada kaitan ke IT. Kalau misalnya perusahaan itu nggak ada kaitan, tidak ada menggunakan IT sama sekali, jangan implementasi COVID. Tapi kalau memang ada, dan bukan hanya sekedar Excel aja ya, tapi ada sistemnya, maka boleh implementasikan COVID. Jadi kembali lagi, tadi ini caranya ada dua. Satu dengan menggunakan design factor dari Turki Isaka, ini saya nggak pakai. Saya pakai metode yang kedua yaitu Goal Cascade. Nah, enterprise goal itu lihatnya dari mana? Jadi di sini enterprise ini sudah 13 enterprise goal, tujuan dari perusahaan. Nah, kita lihat, kita mengalami masalahnya di bagian mana. Nah, setelahnya, contoh, saya ada masalah di EG03 ya. Ini ada kodenya, EG03 dan EG08. Oke, saya hanya fokus di yang beli P. P itu berarti alignment goal-nya di AG01 dan AG11. AG01, AG11. Baru saya lihat AG01 dan AG11 govern siapa? Berarti dia oke, nanti saya akan pakai EDM. EDM 01 dia G11. Saya hanya fokus ke AP0 PO01. Kemudian saya akan fokus ke MEA 2. Nah, seperti itu. Nah, setelahnya, oke, belum belum. Nah, setelah itu udah dapat poin-poinnya, tapi dalam tabel ini kan referensi nih, pasti bingung. Ya ingat, kita harus catat ulang. Kita harus buat catatan sendiri. Nah, kayak gini. Jadi ini enterprise goal apa-apa saja, kondisi yang kita hadapi. Yang bagian kiri adalah IT goal atau alignment goal. Jadi tadi dalam bentuk kode pengkodean, ini dalam bentuk tulisan.
P family, S secondary. Barulah di bagian sini dari IT goal ke IT process. Yang primary ini kita tandai sini. Tadi kan ada core model dari COVID, kita tandai. Jadi kalau dalam case ini berarti ada 26 proses yang menjadi inti, yang menjadi fokus dari IT, yang menjadi inti apa yang harus kita perbaiki dalam perusahaan. Nah, seperti ini. Jadi tadi press goal, ini IT proses. IT proses inilah COVID modelnya. Copy model. Dalam copy model di dalam ada komponen-komponen. Komponen seperti apa? Nggak usah bingung. Di sini sudah ada. Tinggal kita lihat aktivitasnya seperti apa. Ini ada komponen proses, ada komponen organization structure. Ini udah sama seperti ini. Oke. Nah, ini saya hanya rangkum aja. Dari sini case pertama enterprise goal ke alignment goal. Lihat dari tabel ini. Kemudian dari alignment goal ke EDM. EDM ini berarti ini direct monitor maksudnya. Ya, lihat di sini. Jadi hanya fokus kepada P. Nah, setelahnya apa yang kita akan lihat melakukan capability. Capability menilai levelnya. Nah, jadi contoh, tadi dari si yang menjadi primary, kita udah tahu, oh, inilah menjadi fokus-fokus kita. Dari fokus ini juga ada assessment-nya, udah ada action-nya, atau istilahnya toolkit. Nah, ini tinggal kita isi. Oke, answer. Dia sebenarnya kondisinya apa? Yes, no, atau partially, berjalan parsial, atau belum teridentifikasi. Nah, ini kita isi. Nantinya, ini udah ada formulanya. Dia akan menghitung mana yang seberapa banyak count if yang tidak ada NA, kemudian dia akan sum, hitung persentase seperti biasa. Perlu diketahui, ini capability level, ini bukan ditentukan sendiri, sudah ada di framework ini. Jadi kita tuliskan, nah ini udah setelah kita isi, ini ada non, partially, ini apa? Apa yang udah kita harus lakukan gap analysis. Contoh, DS 0201, ini targetnya kan 3. DS01 targetnya 3. Oke. DS02 targetnya 2. Targetnya 2. DS03 target 3. DS03 ini terakhir 3. DS04 2. 04 2. DS05 ini yang 5 2. Yang 5, yang 6 juga 2. 7 7 dia paling terakhir di 5. 7 itu di 5 targetnya. Existing. Existing di sini kita lihat cara baca. Saya ambil aja yang paling banyak. Ini ya. 20. Fully. Dia minta continue. Oke, lanjut. Continue. Hmm, oke, di sini continue. Artinya oke, lanjut fully ya. Ini lanjut partially. Dia minta stop. Berarti kan berhenti di sini. Berhenti di sini. Berarti kondisi existing capability levelnya adalah di angka 4. Tapi dia nggak full, masih parsial. Oleh karenanya, dia bernilai 3. Seperti itu cara bacanya. Oke, saya ambil contoh misalnya ini. DS204. DS204. Stop here. Oh, ini cuma satu. Ini semuanya nol. Tidak ada sama sekali. Nah, walaupun tidak ada sama sekali, sebenarnya ya ini tergantung kamu mau buat nol atau di satu. Soalnya di capability level paling rendah itu cuma satu. Makanya sistemnya kita buat hanya. Lalu ini akan dilihat tercapai nggak sebenarnya ini kondisinya, proses ini. Oke, ini tercapai. Yang tidak tercapai, yang no ini harus kita beri apa yang bisa kita improve. Potensial improvementnya seperti gimana? Dari sisi perspektif, dari aspek people, aspek proses, dan aspek teknologi. Sadar tidak sadar, ketiga aspek ini adalah komponen dari
governance sistem ini. Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini sebenarnya adalah people, process, dan teknologi. Oke, jadi singkat kata, COVID 2019 ini adalah guideline, bukanlah sebuah frame apanya aturan main. Kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi yang harus kita ketahui, ini bukan bersifat subjektif, malahan bersifat objektif karena ada capability level yang bisa diukur. Oke, demikian pemaparan saya tentang implementasi COVID untuk praktisi atau profesional. Terima kasih.